Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dan juga pendengar Persada FM di manapun Anda berada. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam program Sehati Sehat Bergizi. Dan bersama saya Tata Skia hadir kembali menjumpai Anda kurang lebih sampai 60 menit ke depan. Ya, pemirsa dan juga pendengar, makanan pokok itu ternyata tidak hanya nasi ya, ternyata ada beragam makanan pokok lain selain nasi yang bisa menjadikan pengganti nasi, dan kita ingin tahu seperti apa dan apa saja jenis makanan pokok. Kita akan membahasnya dengan narasumber kita pagi hari ini dengan praktisi gizi seperti biasa, ada Mbak Aulia Idris. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya nih Mbak Lia? Alhamdulillah sehat, semangat. Sudah 2 minggu kita nggak jumpa. Iya, seminggu yang lalu Idul Adha ya. Bagaimana nih momennya Mbak Lia? Alhamdulillah semuanya bisa terlaksana sesuai dengan rencana dalam keadaan sehat, dan insya Allah kita juga manajemennya bagus. Jadi ya nggak perlu ada sakit setelah kurban, karena kebanyakan konsumsi. Iya. Masih ada Mbak Isna? Masih banyak Insya Allah juga masih disimpan. Iya, karena betul. tidak banyak ya yang dikonsumsi, disimpan dulu begitu ya. Seperlunya. Iya, baik. Dan pagi hari ini Mbak Lia, nanti tema kita tentang makanan pokok nih ya. Ini sangat cocok sekali ini untuk kita bisa mencari pengganti lain selain nasi begitu ya Mbak Lia ya. Iya Mbak Isna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang ada di rumah dimanapun berada. Semoga pagi ini dalam keadaan sehat walafiat, dan kita akan bersama-sama belajar tentang makanan pokok. Karena di Indonesia itu sebetulnya secara gizi, kalau tahun 60-an, 70-an, itu kan dikenal dengan istilah 4 sehat 5 sempurna, di mana makanan kita terdiri dari makanan pokok, nasi, dan lain sebagainya. Lauk pauk dari hewani, daging, tahu, telur, daging, susu, kemudian juga ayam, unggas, dan lain sebagainya. Kemudian dari lauk pauk nabati kita dapatkan dari tahu, tempe, hasil olah kacang kedelai, dan sebagainya. Kemudian juga ada sayur dan buah. Itu adalah bentuk dari susunan makanan yang ada di Indonesia, dan itu kriteria secara gizi secara umum. Seiring dengan bertambahnya waktu, 40 tahun kemudian istilah 4 sehat 5 sempurna itu kita ganti dengan istilah menu seimbang. Dan sekarang seimbang itu dalam arti apa? Seimbang dalam arti jenisnya, seimbang dalam arti kuantitasnya atau jumlahnya. Nah, dari masa ke masa seseorang selalu belajar ya, makan itu adalah habit, kebiasaan. Seperti kita mungkin sebagai kebanyakan masyarakat Jawa atau Indonesia pada umumnya, makanan pokok itu banyak sekali, tergantung wilayahnya, letak geografisnya. Nah, itu apakah mereka akan makan singkong sebagai bahan makanan pokoknya? Makan pokok itu artinya makan utamanya gitu ya. Kalau di dalam isi piringku dia nanti akan dibagi-bagi. Nah, makanan pokoknya, makanan utamanya tadi bisa beras atau diolah jadi nasi. Ada singkong, misalnya dari dekat Solo saja, gaplek ya, itu di daerah Wonogiri, Gunung Kidul, bahkan itu sekarang sudah menjadi makanan langka karena hampir semua orang sekarang beralihnya menuju ke beras atau nasi ya. Satu lebih bergengsi, yang kedua lebih mudah didapatkan. Kalau jagung dan lain sebagainya kan pengelolaannya lebih lama ya. Nah, apalagi contoh yang lokal juga kita pakai, ada beras, ada jagung. Kalau jagung itu misalnya di daerah Nusa Tenggara Timur itu suka digantung-gantung, dikeringkan, ketika akan dikonsumsi baru ditumbuk, diolah bersama nasi juga. Namanya jagung bose. Sementara kalau di Madura itu juga nasi jagung. Artinya apa? Tidak hanya jagungnya saja tetapi dicampurkan ke dalam beras. Jadi nanti kalau diolah, jagung kering yang sudah ditumbuk bersama nasi itu akan muncul warna pletik-pletik kuning orange, lucu bagus gitu ya. Itu makanan di daerah Madura ya, masih sering disajikan sampai sekarang. Kemudian kalau kita semakin ke timur, waktu Indonesia Timur, di sana mungkin ada makanan pokoknya berupa sagu
biasanya mereka juga mengolah menjadi papeda, ya seperti tapioka diolah seperti bubur yang sangat kental, dimakan bersama ikan dan lain sebagainya. Atau di Indonesia Timur itu juga mengenal istilah makanan pokok itu dari pisang, Mbak. Dan pisangnya bukan pisang mateng, pisang mentah. Pisang apa itu? Pisang mentah yang Pisang dikukus aneka macam pisang itu nanti dimakan bersama aneka sayur. Itu saja berarti Mbak, tidak ada yang lain seperti nasi atau apa gitu? Iya, dia makan itu karena mereka tidak ada beras. Oke. Ya kan mungkin secara geografis tidak mudah, makanya mereka menggantikannya mungkin dengan tadi ubi. Ya di Papua itu juga orang makannya ubi bolet, ubi singkong, ubi bolet itu yang ubi manis, ubi madu lembu dan sebagainya, itu ubi. Kalau kita orang Jawa bilangnya telo, ya. Tapi kalau yang sering dibikin keripik, singkong dan lain sebagainya itu kita sebutnya sebagai pohong. Apakah semua sumber karbohidrat? Ya. Jadi kalau kepengen makan, boleh salah satu di antara itu semua. Nanti sementara ada juga orang yang di luar Indonesia secara geografis mereka tuh menanamnya gandum. Akhirnya mereka makannya menjadi roti. Seperti capati, bahkan di Arab aja makanan utamanya juga gandum ya. Mungkin juga ada beras, ya mereka dengan beras basmati itu untuk makanan utamanya dicampur dengan lauknya. Boleh itu daging, olahan daging dan lain sebagainya. Itu adalah contoh menyajikan makanan dalam bentuk lengkap. Nah, apakah itu cukup itu saja? Tentu saja tidak. Ada makanan pokok dari karbohidrat, ini dianjurkan persentasenya kalau satu piring penuh ya dibagi dua dulu. Yang setengah itu makanannya apa? Setengah itu isinya sayur dan buah. Ayo, kan orang kalau makan satu piring pasti full nasi ya. Yeah. Sekarang kita harus rubah. Setengahnya itu harus sayur dan buah. Maksudnya apa? Itu adalah unsur vitamin, mineral, dan serat. Yang separohnya lagi kita bagi. Kita bagi lagi. Yeah. Separuhnya itu tadi kita bagi di sana. Separuhnya bisa kita untuk nasi, makanan pokok, singkong, kentang, jagung, roti, mie, bihun, ubi, dan lain sebagainya. Ini cukup sepertiga dari setengah tadi, atau paling banyak seperempatnya. Seperempatnya lagi apa? Seperempat dari piring itu adalah lauk pauk. Lauk pauknya apa? Itu adalah sumber protein, bisa dari daging, ikan, unggas, telur, atau bisa juga dari kacang-kacangan dan hasil olahnya berupa tahu, tempe, dan sebagainya. Dengan ini semua tadi insya Allah menu kita sudah lengkap. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya belum sempat makan, tapi ditanya Mbak Isna, tadi sudah sempat sarapan? Oh belum, tadi saya cuma sempat makan combro, apa klenyem, apa lemper, apa jadah goreng. Nah, apakah ini termasuk sudah sarapan? Saya katakan sudah. Jadi jangan pernah mengatakan kalau belum ketemu nasi artinya kita belum makan. Padahal sudah macam-macam tadi. Serabi itu dari apa? Tepung beras. Iya kan? Yeah. Kadang kita lupa. Bahkan tepung beras yang sudah ditambah gula, ditambah santan. Artinya apa? Kalorinya sudah sangat cukup. Nah, kenapa kita bahas hari ini? Supaya kita lebih tahu dan lebih peduli bahwa apa saja yang kita makan itu semua akan menghasilkan kalori. Kalori itu apa? Kalori itu adalah sumber tenaga dari kegiatan kita. Artinya apa? Kalau kegiatan kita tidak banyak, harusnya suplainya juga menyesuaikan, tidak perlu terlalu banyak. Akibatnya apa? Jika kita terlalu banyak konsumsi karbohidrat, ini akan dikhawatirkan memicu gangguan ya, penyakit, gangguan metabolik yang saat ini sudah sangat tinggi di Indonesia, yakni diabetes mellitus. Dan diabetes ini saat ini tidak hanya terjadi pada usia lanjut, tetapi juga pada bayi, anak-anak, bahkan remaja dan usia muda atau produktif. Itu semua bisa kita atur, kita cegah dengan cara kita manajemen konsumsi karbohidratnya dibatasi. Dari apa?
karbohidratnya tadi yang paling mudah kita banyak makan sumber zat tenaga dari makanan. Padahal apakah makan harus dengan sepiring nasi dan lauk pauk? Tidak perlu juga. Jadi kalau pagi ini untuk Bapak Ibu yang repot karena harus bekerja atau harus segera mengantar anak sekolah dan lain sebagainya, siapkan makanan pagi yang praktis. Apa? Bisa dengan sebutir telur dan segelas susu. Tanpa gula ya. Karena apa? Di dalam protein itu juga sama-sama menghasilkan energi atau tenaga, nilainya sama dengan ketika kita menggunakan beras atau makanan pokok, singkong dan sebagainya. Kalau kita hanya makan protein, 1 gram protein akan menghasilkan 4 kalori. Ya, sementara 1 gram karbohidrat, beras, nasi, singkong dan lain sebagainya juga sama, akan menghasilkan 4 kalori. Jadi sama-sama makan, lebih baik kita makan protein sebetulnya. Tapi protein itu kenapa? Kadang protein itu agak mahal ya, lebih mahal. Tapi secara fungsi dia lebih bagus daripada fungsi dari hidrat arang. Dipakai untuk apa? Dipakai untuk membentuk jaringan sel yang rusak. Misalnya kita rambut rontok, diganti dari apa? Dari protein. Sakit, penyembuhan, kita butuh protein. Pertumbuhan, kecerdasan otak pada balita, pembentukan janin di dalam kandungan, itu juga dibutuhkan protein. Jadi sama-sama makan, kalau ada pilihan, ada rezeki, di sini ada hidrat arang atau karbohidrat, di sini ada protein, Bapak Ibu akan lebih memilih yang protein karena ini adalah investasi jangka panjang ya. Artinya apa? Jumlah sel otak pada bayi itu sudah dibentuk sejak dia dalam kandungan ya, hampir 1 tahun sama 1 tahun nanti setelah dilahirkan. Dibentuk dari apa jumlah sel otak? Diperbanyak jumlah miliar otaknya itu dari protein. Nah, kalau karbohidrat itu juga berguna tapi fungsinya untuk aktivitas. Jika aktivitas kita tidak setara dengan intake yang masuk, maka gangguannya adalah mungkin gangguan penyakit gangguan metabolik tadi, bisa juga pada obesitas, bisa juga kepada gangguan-gangguan yang lainnya. Demikian, jadi mulai sekarang Bapak Ibu pagi ini sudah mulai selektif, tidak harus beras. Loh, terus gimana Melia? Boleh makan sayur bening misalnya ya. Oh, nanti siang dikit kita makan ubi rebus. Ya, atau kita masak sop ayam ditambah telur puyuh ditambah potongan kentang, sudah menjadi hidangan yang lengkap terpadu. Di situ sudah ada karbohidratnya. Kentang itu bukan sayur tapi di sana adalah sumber karbohidrat atau makanan pokok juga. Atau ngemilnya setelah ini nanti kroket. Nah, kroketnya bisa kroket kentang, bisa kroket singkong atau makan yang lainnya dari terigu. Sup makaroni atau misalnya sop makaroni, hal-hal yang berbau terigu-terigu atau ngemil roti tawar, roti bakar, itu semuanya juga adalah sumber karbohidrat. Iya. Dan memang ini harus dibiasakan begitu ya Mbak Lia ya, untuk ketika kita merasa makanan itu tidak hanya nasi saja begitu ya, dan ini memang yang harus kita ubah pelan-pelan begitu. Wah, itu agak sulit ya Mbak. Baik, dan juga pemirsa dan juga pendengar yang ingin bergabung, Anda bisa bergabung di line telepon kami 0271679 3.000 atau melalui SMS maupun WhatsApp kami di 0811 255 3000. Dan baik Mbak Lia, kita lanjutkan kembali nih untuk yang tadi kan dalam satu piring itu kan ada berapa macam aneka ya, dan komplit begitu ya. Sementara kita lihat kebanyakan dari kita ketika makan itu satu piring dominan. Itu nasi penuh begitu. Dan bahkan ada beberapa di antara kita itu yang ketika lauknya itu campur mie instan, kemudian ya, ada ternyata karaknya juga begitu. Nah itu double ya Mbak Lia ya? Iya, betul Mbak Isna. Jadi kita tidak menyadari bahwa yang kita makan itu semuanya adalah komposisi dari karbohidrat semua. Contoh paling mudah, kalau nenek moyang kita zaman dulu itu kan daharnya pecel, ya kan? Iya. Entah pecel sama bakmi atau pecel pakai sawut, singkong parut.
itu sebetulnya sudah komplit. Betapa sehatnya ya, gado-gado dan lain sebagainya. Tapi kalau orang kadang-kadang sudah merasa masih lapar, nasi, lauknya mie goreng atau mihun itu sudah menjadi satu paket ya. Mereka itu akan kalau ada nasi nanti juga ada mie-nya, ada ini, padahal itu sama dengan karbohidrat ditambah dengan karbohidrat. Jadi kalau sudah ada karbohidrat silahkan ditambahkan protein. Proteinnya apa? Daging, ikan, telur, ayam, susu dan hasil olahnya, ini semuanya adalah sumber protein. Kemudian kalau misalnya kita sudah ada komposisi misalnya, oh sudah singkong, ya udah singkong jangan lupa tambahkan unsur sayur yang banyak. Ya tadi misalnya sawut, singkong yang diparut atau getuk singkong tanpa gula, kemudian itu atau singkong rebus saja dimakan dengan aneka sayur rebusan berupa lalap, tambahkan sambal, kemudian di sana ada telur rebus atau ikan, ini semuanya sudah sangat mencukupi dan bergizi. Secara serat jangan lupa harus banyak, setengah piring itu adalah komponen sayur dan buah, dan usahakan lebih banyak sayurnya karena sayur itu sumber mineral. Tadi mau bayam rebus, apa sih Mbak kulupan yang bisa kita tanam di sekitar rumah, kecipir, daun kacang yang direbus kayak jelegor, bikin botoan, bikin urapan, keredok, gudangan, ini insya Allah akan sangat bermanfaat dan sudah mendampingi makanan pokok kita. Tadi tinggal dipilih, mau kentang, bisa beras, bisa ketan. Nah ketan juga termasuk ini ya. Kenapa? Ketan itu lebih kenyang, lebih tahan lama di dalam perut. Kenapa? Di dalam ketan itu kan lengket ya. Ketan yang lengket itu artinya amilopektinnya tinggi. Sementara kalau beras itu pera, cenderung dia disebut amilosanya tinggi. Nah, ketika amilopektin itu tinggi, dia akan bertahan di dalam perut lama sehingga orang yang makan ketan insya Allah lebih tahan lama kenyangnya. Begitu juga beras, sama-sama beras, kalau beras merah sama beras yang putih, selep dan lain sebagainya, itu akan lebih tinggi serat beras merah, beras yang hitam. Kenapa? Serat yang tinggi itu mempertahankan rasa kenyang lebih lama dibandingkan beras itu cepat gulanya jadi naik. Makanya kalau yang sakit gula biasanya dihindari dan dibatasi nasi putih. Bisa digantikan dengan beras merah, beras hitam, atau juga kita bisa menggantikannya dengan sumber karbohidrat lain. Kenapa? Karena glycemic index dari beras merah itu sangat cepat diserap oleh tubuh, diubah jadi glukosa, otomatis dia akan meningkatkan lonjakan gula darah kepada mereka yang mungkin sudah mengalami gangguan metabolik glukosa. Baik, kalau ketan itu untuk sarapan itu aman, Mbak? Kalau untuk sarapan begitu? Tergantung Mbak. Iya. Kalau saya sendiri nggak bisa. Baik. Sakit ya, perih ya. Iya. Kenapa? Dia susah dicerna. Iya. Nah, itu seratnya sangat tinggi. Jadi ada masyarakat tertentu yang memang sangat dominan konsumsinya pakai ketan, ya. Misalnya di Indonesia Timur nasi kuning itu dominan ketannya, berasnya sedikit itu. Nah, mereka itu juga satu kebiasaan atau habit tadi. Apakah memang sudah terbiasa dengan makanan ini? Tapi untuk mereka yang mengalami gangguan lambung, kalau dahar ketan mungkin perih, sebaiknya dihindari dulu. Jadi, daharnya jangan ketan, bubur aja. Makanya kalau di kita mungkin banyak makan bubur ya Mbak ya. Bubur itu komposisi antara cairan dan padatan adalah 1:4. 1 gelas beras ditambah dengan 4 gelas cairan. Bisa kaldu, ya, bisa kalau sini bisa dibikin santan, bubur lemu. Nah, bubur ini menjadi lebih mudah dicerna. Sementara kalau ketan, tadi dia sifatnya padat, susah dicerna, tetapi dia akan mempertahankan rasa kenyang lebih lama. Jadi satu kebiasaan. Kalau kira-kira sudah ada sinyal tubuh kita perih perutnya, sebaiknya kita menghindari sarapan menggunakan ketan. Contoh lemper, ketan bubuk juruh, lopis ya. Itu adalah jenis-jenis olahan ketan. Jadah,
wajik gitu ya. Makannya nanti kalau sudah makan atau dijadikan kudapan, tapi ini juga harus dihitung ya Bu ya. Ingat, 1 gram karbohidrat 4 kalori. Berarti kalau 100 gram jadah, 100 gram jadah itu sama aja kita sudah menghasilkan 400 kalori. 400 kalori itu dibakarnya dengan 1 jam lari. Iya. Jadi kita harus seimbang benar ya Mbak ya, berhitung terus. Olahraganya begitu ya. Nah, betul. Kalau memang kita banyak kegiatan boleh, makannya banyak, habis ini kita bakar. Tapi kalau kira-kira kegiatan kita lebih banyak duduk, semakin banyak aktivitas itu berdiri, maka dia termasuk aktivitas berat. Jadi misalnya kerja di pabrik banyak berdiri, atau mungkin bekerja tukang dan lain sebagainya, itu terpapar matahari, itu juga berat, maka dia termasuk hitungannya pekerjaan itu berat. Tapi kalau kita hanya sekolah, duduk di kantor, kerja, admin dan lain sebagainya, ini termasuk aktivitas ringan. Jadi untuk itu intake-nya harus kita sesuaikan. Iya, begitu, bisa seimbang begitu ya Mbak Lia ya. Betul, seimbang antara masuknya, seimbang sama keluarnya. Betul, kalau sebagai ibu rumah tangga tentunya ini banyak aktivitas dong, misalnya ngepel begitu. Tapi kalau ibu-ibu sekarang kan nggak nimba air Mbak. Dulu masih nimba air, kesana kemari mungkin masih jalan kaki, sekarang kan naik motor, ngepel, pakai ini, apalagi mesin cuci piring, mesin setrika, dimudahkan ya, oleh listrik. Jadi aktivitas ibu juga lebih banyak istirahat dan duduk. Nah ini nanti yang juga memicu penyakit gangguan metabolik karena ketidakseimbangan antara masuknya karbohidrat dengan pengeluaran energi untuk aktivitas. Jadi kalau sekarang lebih dianjurkan, sekarang udah mulai tren orang kalau setelah makan 1 jam tuh udah pada jalan keliling komplek, jalan aja 5 menit, nggak usah lari, jalan pelan. Ini juga sudah mulai membantu membakar dan mempermudah metabolisme gula di dalam darah karena habis dikasih makan. Iya. Kalau untuk olahraga itu baiknya memang sudah makan dulu atau setelah olahraga saja nih Mbak Lia? Ini ada banyak ya, orang sekarang kan sudah mulai running culture ya, di mana-mana orang suka olahraga. Olahraga yang dilakukan di puncak puasa itu akan membantu menggradasi atau mengubah cadangan lemak yang ada di tubuh kita. Itu di puncak puasa. Jadi misalnya saya terakhir makan maghrib, makanya pagi ini misalnya sudah jam 7 itu akan sangat bagus. Misalnya saya olahraga dulu dalam keadaan perut kosong, hanya minum dulu sedikit. Atau bisa juga kalau para pelari pagi yang mau 10 kilo, 5 kilo, itu biasanya didoping dengan pisang. Jadi pagi-pagi makannya justru pisang, setelah itu dia lomba lari, nah setelah itu baru diganti energi yang sudah keluar tadi. Takutnya ketika lari, sakit kan, apa istilahnya, sutuen itu loh Mbak. Jadi kan nggak nyaman. Olahraga lebih baik ketika perut kita masih kosong. Tapi ini kalau yang ingin mengurangi berat badan. Untuk mereka yang berat badannya sudah ideal, sudah bagus, maka kita bisa olahraganya menyesuaikan. Sambil minum, tetap sambil intake-nya tadi yang saya katakan bisa dengan segelas susu dan telur rebus 1 butir itu sudah sangat cukup untuk aktivitas dan membuat lambung kita tidak kosong, tapi sudah bisa suplai energi sampai waktunya makan siang atau istirahat brunch, makan pagi menuju makan siang. Sudah bisa dikasih selingan. Kalau kita sarapan nih dari sumber protein, misalnya dari telur rebus, kemudian dicampur kita makan sayuran, urapan dan lain sebagainya, itu apakah sudah mencukupi nih Mbak Lia? Sudah Mbak Isna. Karena 1 butir telur rebus itu kalorinya sekitar 170 kalori, ditambah dengan susu ya mungkin 2 sendok makan, ini sudah mencukupi, apalagi ditambah adanya serat dari urapan. Iya baik Mbak Lia, nanti kita lanjutkan di sesi yang kedua obrolan kita di Sehati Sehat Bergizi Mbak Lia. Dan baik pemirsa dan juga pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung, Anda bisa masuk saja di line telepon kami 02716793000 atau melalui SMS maupun WhatsApp kami di 08112553000. Dan Sehati Sehat Bergizi akan kembali selepas beberapa informasi yang berikut.
Ya, dan baik pemirsa channel terpilih MTA TV dan juga pendengar Persada FM, kita kembali dalam Sehati Sehat Bergizi, masih bersama narasumber kita ada Mbak Aulia Idris. Dan Mbak Lia, tadi kita masih melanjutkan obrolan kita di tema kita pagi hari ini ya, tentang makanan pokok. Dan untuk Anda pemirsa dan juga pendengar yang ingin bergabung, Anda bisa bergabung di line telepon kami 02716793000 atau melalui SMS maupun WhatsApp kami di 08112553000. Dan ini sudah ada beberapa yang bergabung nih Mbak Lia. Saya bacakan ya. Dari hamba Allah di Solo. Saya kalau makan selain nasi kok malah masih lapar. Tidak seperti kalau saya makan nasi. Ini kenapa ya? Oh begitu ya, tidak tahu usia, jenis kelamin, aktivitas ya? Iya, tidak disebutkan. Ya, untuk hamba Allah, terima kasih untuk pertanyaannya, semoga selalu sehat dan Bapak atau Ibu nggak sendiri, temennya banyak. Kalau belum ketemu nasi artinya belum makan. Itu sebetulnya semacam food habit, kebiasaan makan yang sudah terbentuk sejak kita lahir sampai hari ini, detik ini. Kalau usia kita 50, 40, 30, berarti selama itulah kita sudah dibentuk untuk selalu ketergantungan kepada nasi. Kalau nggak ada nasi, aduh udah setengah ini ya, sudah setengah pingsan, pokoknya kita nggak kuat. Bahwa kita itu harus ketemu yang namanya nasi. Sudah makan? Belum gitu, padahal udah arem-arem 3, lemper, ada telo, ada klenyem, ada blanggreng, dan lain sebagainya sudah dikonsumsi semua. Apakah ini menjadi satu, sebetulnya tidak gangguan, tapi satu pembiasaan itu kan butuh waktu ya, butuh ketelatenan. Dicoba dulu Ibu sedikit, misalnya hari ini kita makan nasi hanya 1 kali atau 2 kali, yang 1 kalinya kita ganti tadi, misalnya telur sama susu, telur rebus saja 1 sudah cukup, atau mau kalau banyak aktivitas bisa 2. Kemudian juga nasinya itu pelan-pelan kita ganti, bisa kok misalnya pecel misalnya nanti disajikan sama singkong rebus, kenyang, insya Allah kenyang, justru lebih kenyang. Kalau semakin banyak kita makan sayurnya, insya Allah ini akan semakin kenyang. Karena apa? Polisakarida atau serat yang terdapat di dalam sayuran itu akan menahan usus kita, peristaltik usus kita juga akan bergerak dengan teratur dan menjadi lebih lama dicerna, tidak langsung jadi tenaga seperti halnya ketika kita makan nasi atau beras. Jadi lebih menguntungkan Ibu kenyang dari sayuran. Misalnya nanti ngerowot, daharnya itu gudangan, ditambah tahu kukus misalnya ya. Kalau sudah gudangan, tolong jangan ditemani dengan goreng-gorengan seperti peyek dan lain sebagainya, nanti fungsinya hilang. Apalagi karak ya, itu juga hasil olah dari nasi sebetulnya. Kerupuk, itu semua hasil olah dari tepung tapioka. Jadi tepung-tepungan sebaiknya sudah kita kurangi dan kita hindari, karena dia suplai energi sangat tinggi tapi nggak kerasa kalau kita sudah makan. Demikian Ibu, nanti mudah-mudahan Ibu berhasil mulai mencoba dari sekarang. Insya Allah Ibu akan menjadi lebih sehat kalau kita juga sudah mulai bisa mengurangi ketergantungan pada beras atau nasi. Kan mumpung beras lagi mahal ya Mbak? Iya, ini di beberapa kota besar ya, terutama ya ketika baca di thread itu kan banyak yang mengeluhkan berasnya naik mahal beberapa nanti kan malah bisa hemat ya. Bisa kita ganti ya, misalnya beras yang premium bisa di kisaran 17 sampai 20 ribu, kita bisa ganti misalnya ubi atau singkong atau kentang atau yang lainnya. Demikian Ibu atau Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Iya, baik, terima kasih ya yang sudah bertanya ya. Kemudian ada pertanyaan kembali nih Mbak Lia dari Mbak Irma. Saya suka makan sukun rebus. Ya. Apakah sukun itu juga termasuk makanan pokok? Kandungan gizinya bagaimana? Apa lebih bagus dari nasi begitu, Mbak Lia? Alhamdulillah untuk Ibu yang Mbak Irma ya. Iya. Suka makan sukun. Alhamdulillah Ibu mungkin punya pohonnya juga. Sukun itu buah yang sangat dipuja-puja. Dia breadfruit dibilangnya. Roti, saking enaknya, kalau tua dia kan zat tepungnya tinggi sekali itu. Bahkan terkadang manis. Dan akan lebih bijaksana seperti Mbak Irma, dikukus. Ya. Dan itu bisa disajikan tidak sendiri. Si sukun
kukus, kita sajikan dengan rebusan, misalnya dengan aneka sayur, dengan lalapan, sambal pecel misalnya, tapi gulanya juga tidak terlalu banyak. Ini apakah juga lebih bagus? Ya, akan lebih bagus daripada nasi. Dia glycemic indexnya juga akan lebih jauh dicerna, tidak secepat kalau kita makan nasi. Kemudian unsur seratnya juga sangat tinggi, dan yang berikutnya tentunya harganya lebih murah kalau memang kita bisa upayakan dari kebun kita sendiri. Insya Allah bisa dicoba ya Mbak, nanti diselang-seling daharnya supaya tidak bosen. Bisa dikukus, dibentuk, diolah, dicampur dengan apa, sehingga sukun ini menjadi lebih kaya penampilannya, kaya zat gizinya, atau sekedar hanya dikukus tadi bersama telur rebus, bersama dengan tahu tempe yang diungkep mungkin ya. Setelah itu kita sajikan bersama rebusan sayuran dan sambal pecel atau sambal bawang. Bisa ini. Iya. Baik, kalau sukun itu ketika sudah matang nih Mbak Lia, kan manis banget Manis, itu. Itu lebih gulanya baik tinggi. yang itu atau sebelum sampai matang nih sebetulnya? Kalau belum matang itu berarti dia cenderung ada getir. Tapi kalau sudah matang, apalagi sudah manis, dan hati-hati, yang manis-manis ini jika dibiarkan dia akan terjadi proses fermentasi menjadi alkohol. Kalau terlalu banyak, dia akan menyebabkan perut kita menjadi begah atau sebah. Sebah itu artinya gimana? Ada gas dihasilkan di dalam lambung yang membuat kita menjadi tidak nyaman, bertahak, bersendawa, atau boso Jawane itu gelegean. Karena banyak menghasilkan gas. Selain itu juga dibuang ke belakang, kan mungkin mengganggu sholat, mungkin dia banyak kentut dan lain sebagainya. Nah ini bisa dibatasi. Konsumsinya berapa? Bisa mungkin satu biji itu beratnya mungkin sekitar 500 gram. Itu bisa kita bagi menjadi, dipotong menjadi kalau 10 berarti satu bijinya itu di kisaran 50 sampai 100 gram. Ini sudah setara dengan ketika kita makan nasi yang satu piring sebanyak 100 gram atau 3/4 gelas belimbing teres. Itu nasi 100 gram. Berapa energinya? 170 kalori. Nah ini sudah bisa dimakan, ditambah lauk pauk dan lain sebagainya, kita sudah makan kalori yang sangat cukup. Bisa ditambahkan dari sukun, nanti bisa dicoba lagi. Disimpan Mbak, kalau mateng ya mungkin mondo ya, kalau manis banget porsinya dikurangi, bisa separuhnya. Tapi kalau kita masih mentah, cenderung dia juga masih terjadi pahit ya. Pahit. Nah, kalau mateng banget kadang belenyek alkohol. Nah, ini kita hindari. Kita lebih baik yang memang udah mateng tapi masih agak mengkol. Supaya tidak terlalu manis. Baik, demikian ya Mbak Irma yang sudah bertanya. Ini ada pertanyaan di luar tema nih Mbak Lia. Oh iya, gimana? Boleh ya? Ya, ini dari Umu Wafa di Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik untuk Mbak Lia dan Mbak Isna. Mohon maaf pertanyaan di luar tema. Ini cucu saya baru berusia 5 bulan, sebentar lagi akan MPASI. Nah, pertanyaannya urutan tekstur MPASI untuk usia 6 sampai 12 bulan yang benar itu bagaimana? Kemudian kalau anak sembelit setengah MPASI, untuk bahan makanan apa yang bisa membantu melancarkan BAPI? Begitu ya. Alhamdulillah selamat atas kelahiran cucu, sudah 5 bulan, seneng ya. Sekarang udah saat-saatnya akan belajar ma'am nih. Nah, urutannya 6 bulan pertama itu adalah ASI eksklusif. Tidak boleh ditambahkan apapun kecuali ASI ibu ya. Kecuali kalau memang ada indikasi kesehatan tertentu, tidak boleh konsumsi ASI. Ini tidak boleh konsumsi ASI artinya memberikan secara langsung, biasanya di pumping ya, kemudian diberikan ASI. Nah ini ASI itu adalah terbaik dari semua yang ada di muka bumi. Susu apapun yang paling bagus tetap kalah bagusnya dari ASI, tapi dengan syarat konsumsi gizi ibunya juga harus diperhatikan. Jadi walaupun minum ASI, bayi bisa kenyang, bayi bisa badannya besar, dan yang penting berkembang, tumbuh kembang sesuai usianya. Ini 6 bulan, bentar lagi udah mau tumbuh gigi ya, biasanya tumbuh gigi. Nah 6 bulan pertama setelah ASI lulus, diberikan ASI eksklusif, tetap ASI eksklusif diberikan, tapi diberikan makanan pendamping ASI. Apa itu? 6 bulan pertama adalah air buah.
tidak boleh terlalu banyak ya. Jadi misalnya air yang masih netral, pepaya yang kita parut di 1 sendok makan, diencerkan dengan air putih 1 sendok makan. Itu disuapkan dulu ya, sedikit demi sedikit, tidak boleh terlalu banyak. Lambung baby itu kecil sekali. Nanti jadi lebih baik diajarkan makan itu porsi sedikit tapi sering ya. Setelah dia belajar dengan air buah, bisa jeruk baby. Kalau jeruk keprok dan lain sebagainya itu terlalu kecut. Jadi lebih baik carikan jeruk yang rasanya netral, tidak boleh yang terlalu kecut. Tambahkan sedikit air 1:1 atau 1:2. 1 air buah, yang 2 adalah air putih, disuapkan pelan-pelan. Kemudian bisa juga mulai dikenalkan pelan-pelan, 2 minggu udah kenal dengan air buah tadi. Ini juga fungsinya untuk sembelit tadi, diberikan diparut saja atau di blender. Bisa tadi air jeruk, pepaya, buah-buah yang rasanya netral. Pisang yang dikerok ditambahkan asinya ibu. Jadi harus agak cair dulu, Bu. Kenapa? Supaya baby ini lebih mudah menelan, karena selama ini dia hanya mengkonsumsi cairan. Kalau dia langsung diberikan makanan padat, dia nggak akan bisa menyerap makanan dengan bagus, nggak bisa menelan, kesulitan. Kayak kita misalnya keloloden gitu ya, babynya diberikan air buah, kemudian bubur ya. Dulu itu susu ditambah dengan tepung beras. Sekarang kan orang sudah praktis, jadi pakai bubur susu. Tapi kalau mau bikin sendiri, bisa dari ASI ibu dimasak, kemudian ditambahkan tepung beras 1 sendok makan. Diaduk, tidak perlu bumbu, gula, dan lain sebagainya. Plain apa adanya, ASI itu sudah manis. Disuapkan, dibikin dadakan setiap mau makan. Setelah 6 bulan, nanti menuju 6 bulan sudah mulai biskuit bisa diberikan tambah susu, sudah mulai bubur tadi sama susu, tambahkan sari buah. 8 bulan sudah mulai dikenalkan bubur saring. Bubur saring bahan nasi tim, Bu, bisa bayam, wortel yang diparut, tambahkan tahu. Kalau telur dicoba dengan kuningnya dulu, karena putih telur itu sumber alergi. Jadi dia dicobanya pelan-pelan. Sudah mulai diberikan nasi tim saring, habis dikukus, di blender. Mau kuah ceker, kuah otak sapi ya. Kemudian bisa juga kita tambahkan daging ikan, itu semua kita campurkan pelan-pelan di blender. Berapa kali pemberian? Sepertinya bisa kita 2 kali selang-seling dengan buah. ASI tetap diberikan. Makanya setelah 6 bulan biasanya setelah makan tuh bayi cepat sekali. Perkembangannya harus dipantau berat badannya rutin ya, pasti muafa ke posyandu untuk memantau berat badannya, dipantau juga untuk mendapatkan vaksin. Ini bentar lagi bulan Agustus, bulan vitamin A. Kita harus tambahkan saatnya anak-anak mendapatkan vaksin vitamin A. Baik. 8 bulan bubur saring, 10 bulan sudah mulai diberikan nasi tim biasa yang nggak usah disaring. 10 bulan lewat bisa makan nasi tim dan lain-lain sebagainya, baru 1 tahun diberikan nasi biasa yang lunak tanpa bumbu yang tajam, kemudian sudah bisa makan sesuai dengan menu keluarga. Selamat menikmati, anak-anak sudah mulai makan menu keluarga, itu udah nyenengke ya. Tapi sekarang saya agak takut ini Mbak Isna, mulai ada iklan makanan untuk bayi ditambahkan perasa. Baik. Ya, dia seolah-olah mengedukasi. Ini edukasi yang sebetulnya menyesatkan, karena bayi itu biasakan makan plain. Supaya apa? Dia nanti tidak menjadi makanan yang picky eater, makanan yang sangat milih setelah dewasa. Kalau nggak manis nggak mau makan, kalau nggak asin nggak mau makan. Tidak boleh dikenalkan rasa apapun. Lidah bayi belum mengenal
sensor rasanya belum jalan. Jadi tetap aja makan plain apa adanya. Wortel itu manis sudah dari sananya. Kabocha, labu yang orange itu juga manis. Kemudian juga sayuran yang kita haluskan, wortel dan sebagainya itu juga manis. Jadi biarkan plain apa adanya. Gurih langsung dari bahannya. Kuning telurnya, ikan dan lain sebagainya. Demikian Umu Wafa, semoga selalu sehat dan selamat menjaga cucu tercinta. Ya baik, demikian ya Umu Wafa yang sudah bertanya. Ya, dan memang kalau tadi nih Mbak Lia ya, kita kembali ke ketika anak-anak dikenalkan dengan sumber alami dari makanan-makanan itu, pada akhirnya kan mereka tuh suka gitu. Ketika saya lihat di konten-konten di TikTok itu anak-anak yang masih kecil itu cuman makan brokoli, kemudian rebus, bayam rebus bahkan itu mereka mau enjoy gitu ya banget ternyata ya. Iya. Tergantung pembiasaan. Jadi kita sebagai orang tua nggak boleh menyerah. Anak saya nggak mau, anak saya muntah dan sebagainya. Itu butuh pembelajaran. Kalau tidak mau jangan dipaksa. Coba dulu 2 hari, diseling lagi yang lainnya, nanti dimunculkan hari keberapa. Nanti dengan cara seperti ini insya Allah anak juga akan menjadi terbiasa dan mengenal aneka banyak makanan. Dari siapa? Dari bundanya yang mengenalkan sejak bayi. Jadi kalau kita sejak kecil sudah mengenalkan dengan aneka makanan, daripada dia gigit-gigit titer, lebih baik dia gigit-gigit buncis yang direbus atau kentang yang direbus tapi lunak. Yang penting tidak membahayakan dan tidak membuat anak tersedak ya. Jadi ini mudah-mudahan juga sudah bisa menjadi langkah awal kita mengenalkan anak-anak kita ke aneka ragaman pangan. Bahkan makan nanti tidak harus dia ketemu nasi. Nah, betul. Dari kecil ini sudah, oh anak saya tuh nggak mau makan nasi Mbak Lia, tapi makan lontong ya, nasi diganti lontong atau mie. Nah, ibu-ibu mau nyari yang gampang. Jadi mie itu adalah hasil olah dari gandum atau terigu. Yang ditakutkan kalau gandum itu adalah dari rekayasa, dari itu mengandung GMO dan lain sebagainya, dari kedelainya dan lain sebagainya, ini yang akan membahayakan kita. Jadi usahakan makanan yang asli dari sekeliling kita ditelateni. Insya Allah kita dulu tidak sempat menolak makanan ya, apapun yang diberikan ibu kita biasanya kita mau dan itu akan terus berdampak sampai dewasa. Tapi ingat, jangan mengorbankan anak kita untuk suka sesuatu yang di luar kebiasaan. Dikasih makan yang pedas Mbak, masih kecil. Jangan, kasihan dia, pencernaannya itu belum memiliki enzim yang lengkap. Dia bertahap enzimnya untuk bisa menghasilkan, bisa mencerna makanan. Jadi yang lembut-lembut, mudah dicerna, tidak menghasilkan gas, tidak alergi, dan yang penting memenuhi kriteria gizi. Insya Allah lebih tekankan pada protein, baik itu hewani, nabati, atau juga dilengkapi dengan susu. Iya, baik Mbak Lia. Menarik nih obrolan kita pagi hari ini, tapi waktunya yang sudah habis nih, tidak terasa nih Mbak Lia. Sebagai closing nih Mbak Lia, ada pesan-pesan yang ingin disampaikan terkait tema kita pagi hari ini. Silakan nih Mbak Lia. Makanan pokoknya Mbak Isna, semoga hari ini kita menjadi lebih bijaksana, lebih terbuka bahwa makan tak harus nasi, boleh diganti dengan singkong, kentang, roti, ubi, makaroni, mie, pisang, kemudian ada juga sagu sebagai makanan pokok, jagung dan lain sebagainya. Keanekaragaman pangan ini sangat kaya di Indonesia, sangat murah. Yang penting kriteria sumber makanan pokok adalah mudah disimpan, mudah didapat, murah, kemudian juga memenuhi unsur gizinya. Ini insya Allah menjadi asupan energi yang cukup dan kita tetap bisa aktivitas dengan kondisi yang bugar, produktif, dan insya Allah selalu sehat, maksimal ibadahnya, maksimal dalam meraih prestasinya. Iya, baik. Terima kasih Mbak Lia atas waktunya di sini di Saatnya Sehat Bergizi. Insya Allah kita bertemu di 2 pekan mendatang. Begitu ya. Sehat selalu untuk Mbak Lia dan selamat melanjutkan aktivitas kembali nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Isna. Ya, dan baik pemirsa dan juga pendengar,
sampai di sini bersamaan kita di Sehati Sehat Bergizi, dan saksikan terus program Sehati Sehat Bergizi setiap hari Kamis pukul 10 pagi setiap pada minggu pertama dan ketiga. Dan akhirnya saya Isna Taskia mewakili segenap kru yang bertugas di hari ini pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.